Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya Liku ya? Iya. Oh, iya, kenapa kok Liku senang banget? Soalnya ketemu sama teman-teman. Oh iya, soalnya ketemu sama teman-teman yang ada di rumah. Kali ini kita berjumpa dengan teman-teman dari mana, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kali ini kita berjumpa dengan teman-teman yang ada dari KB dan TK Baik. Assalamualaikum anak-anak dari KB dan TK Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Senang ya? Siapa hari ini yang gembira? Aku. Oh ya, siapa hari ini yang semangat? Aku. Oh ya, Liku semangat, teman-teman yang ada di rumah juga semangat ya. Baik, sekarang Bunda mau tanya nih. Siapa sudah kenal Bunda yang di sini? Ada yang udah belum? Ternyata belum, karena belum pernah bertemu ya. Yuk, sekarang kenalan dulu ya. Ya, anak-anak dari KB dan TK Baik, hari ini kita akan belajar sambil mendengarkan cerita. Dari siapa? Dari Bunda Lika. Siapa? Siapa? Bunda Lika pinter. Anak-anak yang soleh dan solihah, Bunda Lika kalau bercerita bawa teman loh. Temannya mana? Yang mana temannya? Mana? Ini loh, di sini. Oh iya, di sini di dekatnya Bunda. Namanya siapa? Yuk, kenalan sama teman-teman di sana. Aku. Iya, siapa? Aku. Iya, namanya siapa? Aku ya? Iya. Namanya siapa tuh ditunggu sama teman-teman. Namanya siapa? Kenalan. Oh ya. Teman-teman, dengerin ya. Aku tuh namanya. Siapa namanya? Liku. Siapa? Liku. Teman-teman, dengar enggak namanya siapa? Siapa? Belum dengar. Liku. Oh, namanya Liku. Oh, namanya Liku. Kalau ini Bunda Lika, ini namanya Liku. Iya, anak-anak dari KB dan TK Baik hari ini akan mendengarkan cerita, akan melihat sulap. Ada sulap juga. Siapa pengen lihat sulap? Banyak sekali ya. Boleh, tapi nanti sulapnya dihadiahkan untuk anak-anak yang mendengarkan cerita dengan baik, dengan tertib. Nah, baru deh dapat hadiah sulap. Aku cuma mau. Iya, semuanya mau. Kita akan belajar bersama untuk tetap tertib, untuk bisa konsentrasi mendengarkan cerita. Anak-anak yang soleh dan solihah, Bunda mau tanya nih, Liku hari ini bahagia? Iya, senang, tapi masih agak sedih. Kenapa kok sedih? Soal itu nggak bisa ketemu teman-teman. Oh, nggak bisa ketemu teman-teman? Nggak bisa ketemu Bu Guru? Oh, nggak bisa ketemu Bu Guru? Kenapa kok nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama Bu Guru? Kenapa? Ada teman-teman yang tahu sebabnya di rumah ada kenapa? Oh iya, pinter teman-teman yang ada di rumah. Karena masih pandemi corona katanya. Maka kita harus bersabar untuk tetap belajar, beribadah, bermain dari rumah. Tapi teman-teman gak usah sedih, gak usah bingung. Teman-teman masih tetap bisa belajar loh, tetap bisa mendengarkan cerita bersama Bu Guru, bersama Bunda Lika, bersama Liku lewat video seperti ini. Gak usah bersedih ya, tetap bisa dengarkan cerita. Iya, nanti juga aku mau nyanyi.
Oh ya, boleh, mau nyanyi. Oke, coba sebelum mendengarkan cerita, Bunda mau tanya nih, anak KB baik dengan TK baik, semangat yang mana ayo? Yang KB apa yang TK? Oh, coba kita buktikan nih semangat yang mana nih. Kalau Bunda tanya KB baik, bilang siap, yang KB bilang siap. Iya, kalau Bunda tanya TK baik, bilang siap, yang TK jawab siap. Iya, coba sekarang yang KB dulu ya. Ya, oke. KB baik, bilang siap, siap. TK baik, bilang siap, siap. KB baik, bilang siap. TK baik, bilang siap. KB dan TK baik, bilang siap, siap. Iya, semuanya ternyata udah siap ya. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, kita akan dengarkan cerita bersama. Kali ini ceritanya tentang apa ya, Liku ya? Kacaku guru tuh kan sekarang tuh memperingati hari apa? Maulid Nabi. Oh, hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini Bunda akan berkisah nih, kisah tentang teladan kepada Nabi Muhammad. Anak-anak, siapa tuh Nabi Muhammad itu? Kenapa nih harus diperingati tanggal lahirnya? Tahu tidak siapa? Aku tahu. Siapa Nabi Muhammad? Nabi umat Islam. Oh iya, nabinya umat Islam, nabi kita semua yang menjadi contoh, yang menjadi suri tauladan buat kita semua. Anak Islam harus mencontoh sifat dari Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Salah satu contohnya, salah satu sifat Nabi yang anak-anak muslim harus contoh, Nabi itu suka bersedekah. Oh, bersedekah kan? Iya, Nabi suka bersedekah, suka berzakat jika mempunyai rezeki. Maka anak-anak Islam juga harus mencontoh Nabi, suka berzakat dan bersedekah. Nah, anak-anak, mengenai sedekah dan zakat, Bunda punya kisah. Kisahnya ada di dalam Al-Quran. Wih, hebat kan? Kisahnya bukan dongeng belaka, tetapi kisah yang pernah benar-benar ada. Maka oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, ayat 17 sampai 33 ada di dalam Al-Quran. Ceritanya apa, Bun? Ceritanya tentang para pemilik kebun. Sudah siap dengar kisahnya? Oke, yuk. Duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Siap dengar cerita, siap dengar cerita. Duduk yang rapi, pinter. Liku duduk dulu ya. Oke. Anak-anak, di sebuah negeri bernama Darwan, ada seorang laki-laki yang soleh dan kaya raya. Dia mempunyai banyak kebun yang sangat luas. Kebunnya dipenuhi dengan buah-buahan yang segar. Ada anggur dan juga buah kurma. Laki-laki yang soleh ini setiap kali panen dia tidak lupa untuk membagi-bagikan hasil panennya, bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan, kepada fakir miskin yang tidak mempunyai makanan. Sama seperti hari itu, lelaki yang soleh ini sedang memanen anggur dan kurma. Alhamdulillah, hari ini hasil panenku sangat banyak.
Aku bersyukur kepada Allah atas limpahan rezekinya. Aku akan berbagi kepada fakir miskin yang ada di sekitar rumah. Datanglah nenek-nenek tua, tetangganya yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan hari itu. Wahai Tuhan, saya tidak makan beberapa hari ini. Tolong berikan saya sedikit kurma untuk mengganjal perutku dan cucu-cucuku, Tuhan. Nenek, tidak usah sungkan, Nek. Tidak akan sedikit yang aku berikan kepada nenek. Aku akan berikan beberapa keranjang kurma untuk nenek makan bersama cucu-cucu nenek. Ini, Nek, bawalah. Terima kasih, wahai Tuhan. Semoga Allah memberkati rezeki Tuhan yang berlimpah. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Nah, begitu anak-anak. Orang soleh yang kaya raya ini, setiap kali panen dia selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, suatu hari, orang yang dermawan dan kaya raya ini meninggal dunia. Ia meninggalkan 3 orang anak. Tapi sayang anak-anak, anak-anaknya tidak ada yang meniru sifat dermawan ayahnya. Anak-anaknya tidak mau berbagi seperti ayahnya yang suka berbagi kepada kaum fakir miskin. Nah, berkatalah anak yang pertama, Wah, ini kita sebentar lagi akan panen. Tapi aku tidak mau seperti Bapak. Setiap kali panen harus berbagi kepada fakir miskin. Bagaimana menurutmu, Dek? iya ya Kak, kalau hasil panen kita dibagi, kan jadi tambah sedikit. Nah, itu dia. Aku juga sebenarnya tidak setuju kalau berbagi. Tapi fakir miskin itu sudah terbiasa meminta-minta hasil kebun kita. Padahal besok kita panen. Gimana nih, Dek? Iya ya Kak, gimana caranya ya? Begini saja. Besok kita panen pagi-pagi sekali. Ketika masih gelap, kita datang ke kebun kita. Supaya para fakir miskin itu tidak melihat kita pergi ke kebun. Nanti kita petik semua buah yang ada di kebun. Jangan sampai tersisa. Nanti semua kita jual. Jangan ada yang dibagi. Wah, pasti kita kaya, Dek. Oh gitu ya Kak, jadi besok panennya pagi-pagi sekali. Ya, ketika masih gelap. Sekarang kita pulang, siap-siap besok pagi. Ketika gelap kita pergi ke kebun. Kita panen semuanya, tidak perlu berbagi dengan fakir miskin. Ya baiklah Kak, kalau begitu sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo, Dek. Nah, begitu anak-anak. Anak-anak orang yang dermawan tadi tidak ada yang mau berbagi kepada fakir miskin seperti ayahnya. Anak yang paling bungsu di dalam rumah merasa gelisah. Dia bingung antara mau berbagi atau tidak. Gimana ya? Kalau besok panen, kira-kira berbagi enggak ya teman-teman? Berbagi tidak, Nak? Berbagi enggak ya teman-teman? Si bungsu ini bingung.
kalau aku berbagi nanti buahnya jadi tambah dikit. Tapi Bapak udah biasa berbagi. Gimana ya? Ketika si bungsu ini sedang galau, datang deh. Ada setan yang mau menggoda, membujuk pada hal-hal yang tidak baik. ah, 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 ah. Teman-teman, aku adalah setan gimbal. Aduh. Aku suka berteman kepada orang-orang yang tidak mau berbagi, yang tidak mau bersedekah, tidak mau zakat. Aku akan membujuk si bungsu supaya tidak mau bersedekah. Kaget. Bungsu. Siapa kamu? Tidak perlu tahu. Yang penting, aku mau memberitahumu. Apa? Kamu tidak mau kan kalau hasil kebunnya jadi sedikit? Ya nggak maulah, aku pengen hasil kebunku banyak. Maka dari itu, tidak usah dibagi pada fakir miskin. Biar mereka mencari sendiri. Enak saja mau berbagi. Dijual sendiri saja, nanti kau akan dapat harta yang banyak. Iya ya. Rugi kalau dibagi. Iya ya. Sudah, sekarang tidur saja. Besok ikutlah kakakmu untuk memanen buah sebanyak-banyaknya. Tidak usah disisakan untuk para fakir miskin itu. Iyalah, sepertinya begitu lebih baik. Nah, anak-anak, setannya senang sekali. Dia mendapat teman yang tidak mau berbagi. Berhasil, berhasil, berhasil. Yeay. Aku tambah teman. Teman-teman yang ada dari KB dan TK Baik. Mau jadi temanku enggak? Mau jadi temanku enggak? Mau ya? Mau ya? Loh, kok tidak ada yang mau? Wah, ini dari KB dan TK Baik semuanya baik. Gak ada yang jelek. Gak ada yang mau jadi temanku. Aku tak cari teman di sana aja lah. Anak-anak, setannya pergi cari teman lagi. Mau diajak ke neraka yang mau jadi temannya setan. Nah, anak-anak, bagaimana kisah dua bersaudara tadi? Malam itu, ketika mereka merencanakan sesuatu untuk tidak mau berbagi kepada para fakir miskin, anak-anak, Allah Maha Tahu. Allah tidak pernah tidur. Allah tahu rencana setiap hamba-hambanya yang ada di dunia. Ketika mereka berencana tidak mau berbagi, di malam itu Allah menurunkan sesuatu yang turun dari langit menyelimuti kebun tiga bersaudara itu. Ada dari langit sesuatu yang sangat gelap. Sesuatu ini berada tepat di atas kebun ketiga bersaudara ini. Ketika semakin dekat dengan kebun, anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata sesuatu yang gelap tadi adalah gumpalan-gumpalan api yang sangat panas yang kemudian menghujani kebun ketiga bersaudara ini. Duar, duar, duar,
keluar semuanya. Kebun ketiga bersaudara ini pun hangus terbakar, habis dimakan api. Tidak tersisa satu pun buah yang ada di kebun tiga bersaudara ini. Anak-anak, Allah membakar habis kebun ketiga bersaudara ini hingga hitam pekat kebunnya seperti hitamnya hati ketiga bersaudara ini yang tidak mau berbagi. Nauzubillah ya nak. Akhirnya tiga bersaudara ini pun bangun di pagi-pagi hari siap untuk memanen hasil kebunnya. Adik, ayo cepat, nanti keburu siang. Para fakir miskin itu nanti banyak yang berjajar minta hasil kebun kita. Iya kak, ayo kak, mumpung masih gelap. Ayo cepat. Anak-anak, tiga bersaudara ini pun berjalan menyusuri jalan untuk menuju ke kebun mereka. Anak-anak, ketika sampai di kebun mereka, kita udah sampai dek. Tapi kak, kayaknya ini bukan kebun kita deh. Kok kebun kita hitam semua, kosong? Oh iya ya. Oh bukan. Ini bukan kebun kita. Ayo kita cari kebun kita. Iya nih salah kak, ayo kita cari lagi. Dicari lagi kebunnya. Jalan lagi. Sampai lagi di situ. Loh kak, kok di sini lagi? Iya ya. Kayaknya ini memang jalan menuju kebun kita, tapi ini sepertinya bukan kebun kita. Kebun kita kan banyak buahnya, banyak anggur, banyak kurma, lebat. Iya, ini hitam kosong. Salah ini, ayo kita cari lagi. Ayo kak. Dicari lagi nak, sampai berjalan keliling-keliling, sampai situ lagi. Lah kok sampai sini lagi? Iya kak. Aduh, ini sepertinya memang kebun kita nih kak. Aduh. Wah, gimana nih dek? Wah, kok kebun kita jadi kosong ini, nggak ada buah satupun. Iya ya kak. Aduh. Wah, gimana nih? Kita nggak jadi panen. Kakak sih gak mau berbagi sama fakir miskin. Ini pasti Kak Allah marah sama kita. Gak jadi panen nih. Wah, kamu juga salah. Kamu kan juga yang mengiyakan. Nah, anak-anak, ketiga bersaudara ini pun semuanya menyesali perbuatannya. Akibat tidak mau bersedekah, tidak mau membayar zakat, akhirnya Allah bakar habis kebun ketiga bersaudara ini. Nah, anak-anak, itu adalah akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang mereka punya. Anak-anak tahu tidak? Kelak di akhirat, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka hartanya akan berubah menjadi binatang yang panjang dan jalannya melata, bunyinya apa? Binatang apa? Ular. Ia akan melilit orang yang mempunyai harta yang tidak mau bersedekah dan berzakat. Dililit sampai remuk tulang-tulangnya. Itu adalah balasan untuk orang-orang yang tidak mau bersedekah. Siapa anak-anak yang tidak mau bersedekah? Tidak ada ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, ayah bunda yang hari ini mendampingi putra-putrinya yang ada di rumah, saya mau mengingatkan bersama-sama. Yuk, jangan lupa kita keluarkan zakat kita. Kita bersedekah dari harta yang kita punya supaya harta kita bersih, supaya harta kita tidak terkotori dengan hal-hal yang merugikan diri kita semuanya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah,
Itu tadi kisah yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat berapa tadi? Ayat berapa? Berapa? Ada yang ingat? Nanti sama Bu Guru dikasih hadiah nih yang bisa jawab nih. Surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33. Judulnya apa? Para pemilik kebun. Nah, begitu ya anak-anak yang soleh dan soleha. Yuk, sekarang Bunda mau tanya nih. Siapa yang di sini suka bersedekah? Iya, alhamdulillah banyak. Siapa di sini yang sudah bayar zakat? Alhamdulillah banyak. Ya, supaya seperti yang Bunda sampaikan tadi ya, harapan Bunda anak-anak bisa mengambil hikmah dari kisah yang Bunda sampaikan. Yuk, seperti cerita janji Bunda tadi, kita akan menyaksikan sulap. Weh, siapa mau sulap? Banyak sekali ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melihat sulap, tapi sulapnya juga sulap edukasi supaya anak-anak bisa belajar lewat sulap. Siap ya? Oke. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah dari KB dan TK Baik, dan juga kepada orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya, Bunda mau mengingatkan nih anak-anak bahwa nanti di hari akhir kita akan bertemu dengan yang namanya malaikat yang meniup sangkakala. Ketika hari akhir nanti nak, kita akan mendengarkan bunyi terompet 3 kali. Bunyi terompet yang pertama akan terdengar siapa yang meniup? Malaikat Israfil, pinter. Apa yang terjadi nak? Ketika tiupan yang pertama, buminya berguncang, lautnya meluap, gunungnya meletus, seluruh alam semesta hancur. Terdengar bunyi trompet yang kedua. Apa yang terjadi? Seluruh makhluk hidup akan mati. Manusia mati, binatang mati, kemudian tumbuhan mati. Terdengar bunyi trompet yang ketiga. Apa yang terjadi? Manusia yang mati tadi akan dibangkitkan lagi, hidup lagi. Kemudian berkumpul di alam mahsyar, antri satu-satu mau menerima buku catatan amal. Apa isinya nak? Kalau banyak baiknya masuk surga, kalau banyak buruknya masuk neraka. Nah, di hari itu dipanggillah anak yang pertama, namanya Mukidi. Silakan maju. Mukidi maju. Iya, malaikat. Mukidi, ini buku catatan amalmu. Anak-anak, Mukidi pengen masuk surga. Ambilnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan apa kanan apa kiri? Iya, pakai tangan kanan kalau pengen masuk surga. Mukidi juga pengen masuk surga. Tapi tangan kanannya, karena Mukidi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, sama orang tua nggak hormat, sama bu gurunya tidak nurut, sama temennya nggak sayang, suka jahil, tangan kanannya berat. Nggak bisa. Akhirnya yang maju tangan kiri. Tangan kirinya yang maju. Ambilnya pakai tangan kiri. Aduh, kok pakai tangan kiri nih? Malaikat, saya buka ya.
Silakan dibuka. Dibuka sama Mukidi. Aduh, wah kok jelek-jelek ini malaikat. Silakan dibaca. Dibaca ya. Baca. 1, gak pernah sholat. Aduh. 2, sholat pisan ndeleke sandal. Aduh, kok ditulis sama malaikat. Baca lagi. 3, gak pernah mau ngaji. Aduh. 4, gak mau malaikat ini bukunya. Malaikat, ini bukunya kok ada apinya. Buka lagi. Buka. No, gini nih. Buka. Iya. Malaikatnya kalah. Baca lagi. Baca. Terus sampai berapa tadi ya teman-teman? Oh iya, 5 ya. 5. Suka jahilin teman. Aduh. 6. Gak mau nurut sama ibu. Loh, malaikat. Malaikat ya bukunya tuh kak. Ada apinya terus ini malaikat. Karena kau ahli neraka. Ikut malaikat yang itu. Yang mana? Yang itu. Yang itu. Yang gak mau senyum. Ya. Yang bawa pentong. Ya. Yang suka marah. Iya. Dibawalah Mukidi sama malaikat Malik kemana? Ke neraka. Oh, beda nih sama anak dari PAUD dan KB baik. KB dan TK baik. Namanya Mbak Nisa. Mbak Nisa, silakan maju. Wah, Mbak Nisanya maju nih. Anak dari KB dan TK baik. Saya malaikat. Mbak Nisa, ini buku catatan amalmu. Mbak Nisa anak yang rajin sholat, rajin ngaji, hormat sama orang tua, sayang sama teman, nurut sama bu guru. Tangan kanannya enteng. Shh. Oh, dipakainya pakai tangan kanan ambilnya. Alhamdulillah pakai tangan kanan. Malaikat, saya buka ya. Silakan dibuka. Weh, sama Mbak Nisa dibuka nih. Wih, bagus. Siapa saya malaikat? Silakan dibaca. 1, rajin sholat. Yes. 2, rajin ngaji. Yes. 3, hormat sama orang tua. Yes. 4, sayang sama teman. Yes. 5, hormat sama guru. Yes. Malaikat, aku kemana? Silakan ikut malaikat yang itu. Yang mana? Yang itu. Oh, yang suka senyum. Iya. Yang ramah. Iya. Yang cakep. Iya. Dibawalah Mbak Nisa sama malaikat Ridwan kemana? Ke surga. Siapa pengen kayak Mukidi? Jangan. Siapa pengen kayak Mbak Nisa? Iya, syaratnya tadi apa? Rajin sholat, rajin ngaji, hormat sama orang tua, nurut sama buku, sayang sama teman. Nanti insya Allah ikut malaikat Ridwan ke surga. Nah, anak-anak berikutnya nih. Nah, Bunda punya air. Namanya ini airnya warnanya apa ya? Kelihatannya warnanya coklat, kuning kecoklatan. Nah, anak-anak, ini kayaknya diaduk dulu nih ya Mas. Bentar, diaduk dulu nih. Loh, bentar. Nah, anak-anak, Bunda punya air. Warnanya apa? Coklat ya. Ini ibaratnya hati kita. Hati yang kotor. Makanya warnanya coklat, tidak putih jernih. Kenapa hatinya kotor?
Kenapa hatinya kotor? Karena suka marah sama ibu, suka iri sama teman, nggak nurut sama bu guru, suka ngerebutin jajanannya adik, nggak mau berbagi sama kakak. Nah, hatinya jadi kotor. Nah, anak-anak, yuk kita buat hati kita putih, jernih. Bisa tidak? Bisa? Bisa dengan apa anak-anak? Banyak membaca istighfar. Yuk kita baca istighfar bersama dan juga saling memaafkan. Nanti airnya kita masukkan ke sini supaya jadi putih bersih. Gelasnya kosong, nanti kita tuang jadi putih bersih dengan banyak membaca istighfar. Yuk bersama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bareng ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, airnya jadi putih, jernih, seperti hati kita yang sudah banyak beristighfar dan meminta maaf. Ya, anak-anak yang soleh dan solehah, juga ayah bunda, yuk kita saling memaafkan dan banyak membaca istighfar supaya Allah ampuni semua dosa kita, hatinya menjadi putih bersih kembali. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, wah, ternyata sudah 30 menit nih ya. Yuk kita bersama-sama. Bunda mengingatkan nih pada anak-anak, kepada ayah bunda yang mendampingi putra-putrinya. Ingat tadi pesan dari kisah yang Bunda sampaikan apa tadi nak? Apa tadi nak? Liku ingat? Ingat? Apa tadi? Supaya rajin bersedekah dan membayar zakat. Oh iya, dan membayar zakat. Ya, kemudian anak-anak tidak usah sedih. Meskipun sekarang belum bisa bertemu di sekolah, tapi bisa belajar dari rumah. Liku ada pesan buat teman-teman di rumah? Ada. Pesan apa? Pesan bakso sama es teh. Kok bakso sama es teh? Lah apa? Pesan maksudnya teman-teman supaya apa gitu, pesannya yang baik-baik gitu. Oh iya, pesan supaya teman-teman tetap menjaga 3M. Oh, 3M. Apa itu? Apa 3M itu? Mencuci tangan, memakai masker, lalu apa lagi? Menjaga jarak. Oh, menjaga jarak. Soalnya biar gampang diingat tuh pakai nyanyi ya, Un. Oh, pakai nyanyi. Baik, oke. Yuk, Liku nyanyi sebagai persembahan terakhir sebelum diakhiri ya. Yuk, nyanyi yuk. Tapi aku dibantu. Dibantu gimana? Itu. Oke. Yuk. Siji, tangane dicuci. Loro, masker jinggo. Telu, jaga jarak. Siji, loro, telu, koronane layu. 4, 5, 6, atine ren ayu. 7, 8, 9, koronane lunga. 10, 11, koronane 14. 12, 13. Ayo. 12, 13. Ayo. 12, 13. Wes, aku tuh udah kesel sama saya 13. Oh ya, oke. Baik anak-anak, dari Bunda dan Liku cukup sekian. Kalau ada salah mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah yang Bunda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.